Wah. Sebelum saat latihan, pas berasnya lagi chatting, betunya nganggur kan, terus nggak jelas pelongo di lapangan. Pelatihnya juga fokusnya kayak ke beras doang, jadinya betunya kayak orang hilang arah gitu deh. Banyak sih, kita running dari awal. Masih ending lagu pertama, udah di stop karena ada temen yang nggak fokus atau salah.
pertama TG. Kalau ada yang salah ngambil bendera, pokoknya itu alat-alat latihan jangan sampai ada yang salah TG. Ngantuk, terus ada juga hawa malesnya. Pas lagi latihan misalnya dikasih gerakan tapi gak bisa-bisa, itu tuh bete. Habis display nggak dapat bagian air minum, rasanya kalau mau nangis ya nangis, bisa nangis kali gara-gara kehausan. Takutnya kalau lagi pada sebel, lagi bad mood, lagi muka lagi pada manyun, rasanya nggak lengkap. Belum lagi kalau display bolong-bolong, bikin Terasa nyebelinnya karena nggak semua pemain semangatnya sama. Satu orang sebel, jadi tambahin sebel lagi, jadinya latihannya nggak enak. Kita lagi ngedetail, tiba-tiba ada section lain yang bercanda. Kalau di detail mulu. Kayaknya nggak betul-betul. Hal yang paling gue sebelin saat latihan itu adalah capek. Tapi sih emang kita nggak boleh kalah merasa capek sih. Hari Rabu suka sepi baterainya, jadi pemanasannya suka sedikit, apalagi kalau bass drum. Kan kalau bass drum nggak lengkap jadinya nggak enak. Pelatih baper. Kalau lagi diomel-omelin sama pelatih, Kalau udah malam ya Allah ngantuknya, kena angin malam kalau belum digosok ngantuk banget, lagi berdiri bisa sampai tidur, udah merem-merem, suruh running, masih suruh lari-lari. Kalau Kak Rino ninggalin brass. Itu kalau ditinggal itu rasanya gimana ya? Latihan belum kelar, pelatih nggak ada, pelatih didatengin, ya udah terserah kamu. Itu paling ngeselin. kalau tanduknya lagi pada keluar. Latih yang kuat. Kalau udah diulang-ulang berkali-kali udah mulai puyeng. Kalau lagi konser anak beras biasanya udah dikasih tahu sama Karino, ini namanya begini, ntar ada aja yang kelewatan, ulang lagi, Karino marah, ngambek, nggak mau ngajar, gak jelas, main salah-salahan, terus masuk lapangan disalahin lagi. Terus kadang juga kesal sama suka ada yang ngomong, kita enak ya berdiri aja, padahal mereka juga nggak tahu kita berdiri diem di tempat dong kan nggak enak, kaki kelu. Sama kondisi anak-anak yang benar-benar lagi belet, susah dibilangin, susah nangkap materi, dan salah-salah terus itu diulang-ulang, di-rewind berkali-kali, ratusan kali. Sama di lapangan juga, disuruh geser, gak mau geser, disuruh diem, ngobrol. Rata-rata anak beras tuh pada bega-bega emang. Hal yang buat seru kalau latihan. Kalau bangun pagi pasti ada suara-suara. Nah itu tuh suara yang paling seru buat aku, tapi enggak buat yang lain. Kadang-kadang kalau lagi bete, Kak Dina suka teriakin semangat, gas, sesuai imut lagi suaranya. Keringetan bareng, main bareng, jajan-jajan bareng, nangis-nangisan bareng, lapar bareng, nunggu makanan, istirahat, langsung keluar gor ke lapangan tenis yang outdoor, langsung ngelepak yang langsung adem. Diomelin bareng kan juga sebenarnya seru. Izati sama Iqbal, mereka kalau berantem koplak. Terus ditambah lagi sama Anggun yang pasti ikut-ikut bela Izati. Pasti Iqbal kena. Tapi emang Iqbalnya juga rese, gak bisa dibilangin. Lihat muka anak-anak saat ketika lagi pada diomelin. Ada yang mukanya begini. Ada yang mukanya Yel-yel bareng waktu itu pas TC malam-malam yel-yel bareng. Dan itu pertama kali juga saya tahu yel-yel BC seperti itu, nambah semangat banget. lagi ngumpul sama yang lainnya, bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Apalagi kan kalau di color guide kan mulutnya kan kalau kata pelatih mah lecet ya tuh. Suasananya tuh buat greget gitu. Hiburan anak-anak beras atau anak betri yang suka bikin lelucon di lapangan. Kak Danang sama Kak Ade pasti koplak-koplakan. Kak Rifa suka joget-joget gak jelas, bikin ketawa, aduh. pada saat pelatih pada ngegodain gue. Noel sini, toel. Ya kan, itu yang paling buat seru. Kalau lagi makan permen, Dapat makanan enak dari Bu Loro. Lihat high brass sama low brass, kalau misalnya ini sering semangat high brass, semangat low brass. Apalagi kalau misalkan pas lagi dapat partitur baru, lagu barunya turun, langsung excited buat buru-buru bisa ngelancarin partiturnya. Ya pokoknya seru banget deh sama low brass tuh, berisik. Apalagi kalau misalkan high brass lagi, yang biasa selamat pagi tuh, itu kocak banget. kesan GPB 2015 itu GPB pertama gue, dan yang gue rasain juga ternyata gue bisa juga ya kayak gini. Gak nyesel deh walaupun dapet juara 6, tapi brassnya bisa tembus 3 besar. Itu udah buat gue sih deh. Kalau ditanya kesannya pasti senang, gembira, sedih juga iya. Kesan GPB wow banget. Paketnya seru. Paling seru 2015. Menurut gue paket yang paling menantang dan paling beda dibanding semua band dan selama gue ikut di BC.
banyak partisi, dan baru kali itu BC menggunakan partisi yang bejibun, tapi keren overall. Itu bagus banget. Banyak ilmu, banyak kesempatan yang didapat. GPMB pertama gimana sih kesannya tuh kayak wow, Ada sedihnya, ada tawanya, ada dukanya, ada capeknya, ada senangnya. Pasti senang, terus banyak pengalaman yang didapat, pengalaman bermusik tapi juga dari segi kompakan. GPMB pertama yang ditunggu selama 3 tahun baru kesampaian tuh kemarin 15 Desember. Latihannya udah lama, panas-panasan, bikin hitam, putih, hitam lagi, bisa bareng-bareng terus sama teman-teman yang sudah lama bertahan. Pengalaman GPMB pertama sampai paling lama kalian tuh, wow. Itu enak banget, nagih banget, pengen lagi. Akhirnya kesampaian juga main GPMB bareng BC. Dulu udah sempat pernah nyoba hampir main tapi gagal karena emang itu udah cita-cita dari GPMB 2009. Nah, habis itu bisa ngerasain diomelin, sakit hatinya, terharunya, saling menghargai, kita kebersamaannya dapet ya. Menyenangkan GPMB pertama bareng band besar dan Dian juga sambil kerja. Jadi it's amazing. seru banget bisa perform bareng sama kalian semua, bisa punya pengalaman yang baru semua dari kalian semua. Pokoknya the best banget deh kalau misalkan GPMB 2015. Pokoknya kesan GPMB ini sayang banget sama kalian. Yang bakal dikangenin itu anak-anaknya, latihannya, masa-masa latihannya. Teman, kalau konser satu section di sebelah kanan kiri. Saat karantina itu paling dikangenin banget, apalagi pas saat tidur di kamar. Baru tidur sebentar, pagi-pagi udah dibangunin lagi. Bete, tau gak? Gedor-gedor kamarnya, gedor-gedor, ganggu princess tidur ya kan? Ya nggak boleh ya, besok-besok nggak boleh ya bangunin kamar princess. Tunggu penampilan, terus setelah penampilan juga, dan itu nggak bakal dilupain banget. Bisa kumpul bareng sama semua anggotanya. Yang udah dipelajari, yang udah dikasih, yang udah dilewati saat itu sama terutama sama anak muda. Terus sama semuanya terus. Ya pasti saat lagi kumpul bersama, ketawa bareng, main bareng, sedih bareng, tidur bareng, dimanapun ada lapak kosong. Oh, tagline dari pelatih loh. Nah, pelatih ini. It's okay, yang penting bisa ngelakuinnya, jangan cuma ngomong doang. Terus pelatih yang jangan sekedar, jangan sembarang asal pencet tombol tiup. Jaga mutu suara. Bulat. Todo didi. Pas kita lagi latihan, domelin bareng-bareng, pinter bareng-bareng, dipuji bareng-bareng, itu yang bakal dikangenin. Semuanya pasti banyak banget yang bakal dikangenin, terutama orang-orangnya. Ya udah pada tau lah, gak bakal ngumpul satu tim lagi, gak bakal dengan orang yang sama, bakal kangen sama orang yang sama, bakal kangen suasananya. Tahun depan belum tentu kayak gitu lagi. Ngambil minum pakai botol terus mencet sendiri. Suaranya Kanalul yang bilang I love you all kalau lagi menangkap Gili. Semuanya teman-teman satu line, teman-teman satu band, kamar pusdiklat, War, BC, Mami Dayat, Oma Dayat. Yuk. Nah, itu biasanya kok di saat capek-capek kok denger kayak gitu tuh pasti antara dua, kesel karena lagi capek digituin, yang kedua jadi malah makin semangat. Yuk. Nah, itu ngomongnya harus berat tuh. Karino yang yang mau mengayomi anak Bras, yang mau bersusah-susah payah, berkorban lah seganya, yang masih ayo Bras, ayo mana keluarin powernya biar akhirnya Bras bisa lulus 3 besar di GPMB. Itu udah kayak gila, suatu banget. Yang jaga snack tuh paling horor, sampai dia pernah ngeluarin tagline sejenis sumpah sih. Nih kalau yang makannya dikanibalin, gue sumpahin ya, lupa display, lupa lagu, lupa cara jalan, lupa not deh pokoknya semua. Jujur nih GPMB pertama kali saya nampil di final, bersaing bersama band-band kelas atas di Indonesia pada umumnya. Dan ini pengalaman saya berada di situ bersama orang-orang hebat. Pasti ini bakal jadi cerita saya ntar sampai tua nanti. Kami adalah jiwa muda.
orangnya oldies. Oldies. Tambahannya, makasih banget buat semuanya udah sering banget bantuin anak itu alatnya. Makasih banget. Kenal sama teman bukan hanya sekedar kenal doang, bener-bener kenal deket gitu loh, karena kita bermain secara tim, bener-bener ngerti kalau passing band itu bermain secara tim. Tapi kalau di BC tuh kekeluargaannya inilah banding yang lain. Terima kasih untuk pelatih, Kak Are, Kak Ahmad, Kak Isan, Kak Rino, Udin, Kak Uti, untuk segala jajaran pengurus atas, untuk para alumni, untuk para pendukung, untuk semua orang tua, untuk Rodis, untuk Kak Dayat yang udah mau bantu nge-fill, untuk Kak BJ yang udah mau ngebantu BC, dan semua anggota yang ikut berjuang dari awal hingga selesai. Terlebih lagi untuk pengurus 2014-2016, kalian luar biasa semua. Jangan pernah lupakan momen yang indah, yang spesial, yang telah kita bikin bersama. Yang kurang-kurang dijadikan pelajaran, yang bagus-bagus tetap dipertahankan dan selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Aku kangen kalian semua. Love you all. Makasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Asik. Ya, kasih. Makasih. Thank you. Satu kata buat kalian. Kita keluarga, woi. Cuman mau nyampein salam. Kata dia, sesuatu yang datang itu pasti pergi. Tapi yang pergi itu nggak selamanya akan pergi. Sabar.